Oke, sahabat trail dimanapun Anda berada, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat, salam satu lumpur. Di video kali ini saya akan melakukan pengendalian hama dan penyakit pada tanaman saya yang berusia 25 hari setelah pindah tanam. Di video-video sebelumnya ada sahabat tani yang berkomentar atau bertanya, kok nggak pernah upload pengendalian hama dan penyakitnya. Memang di video-video sebelumnya saya masih fokus di pemupukan, tapi kali ini saya buatkan buat sahabat tani apa saja yang saya pakai untuk mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman padi saya. Sahabat tani bisa lihat lahan saya berdekatan atau di sekitarannya banyak sekali lahan-lahan kosong yang tidak produktif, yang tidak ditanami oleh pemiliknya. Jadi kalau sahabat-sahabat tani lokasi persawahannya mirip dengan yang di lokasi saya ini, yaitu banyak lahan-lahan kosong, pengendalian hama sundepnya ya harus ekstra, karena di lahan-lahan kosong seperti inilah hama kupu putih atau kaper itu berkembang biak ya. Jadi kalau tanaman kita tidak selalu lakukan pengendalian, serangannya akan sangat luar biasa. Karena apa? Serangan hama sundep ya itu terjadi di semua fase tanaman, baik fase vegetatif maupun fase generatif. Nah, di sini saya menggunakan dua bahan aktif. Yang pertama abamectin, yang kedua yaitu dimehipo. Untuk abamectin sendiri saya pakai karena dia bersifat kontak, serangannya penanggulangan hama dan penyakitnya pun dia banyak, bisa kutu kebul, bisa wereng, bisa ulat, bisa juga tunggro ya. Saya menggunakan abamectin 18 gram per liter. Untuk ini yang kemasan segini harganya 30.000. Di sini saya akan menggunakan dosis yaitu 15 mili per tangki 16 liter. Karena apa? Di waktu pertama aplikasi saya hanya menggunakan 10 ml per tangki 16 liter. Kali ini di pengaplikasian berikutnya saya lakukan penambahan dosis agar hama dan penyakitnya itu tidak resisten. Yang kedua yaitu dimehipo ya. Dimehipo saya menggunakan dimehipo 505 gram per liter. Kenapa saya menggunakan dimehipo? Karena di samping murah ya, insektisida yang berbahan aktif dimehipo ini yang bersifat kontak dan sistemik ya, jadi bisa menyerap ke jaringan tanaman. Nah, ketika di dalam tanaman kita sudah ada penggerek batang, otomatis penggerek batang tersebut bisa kita atasi. Untuk merek dagang sahabat tani ya, baik abamectin dan dimehipo-nya bebas menggunakan apa saja. Saya menyebutkan bahan aktif karena apa? Takutnya ketika sahabat tani saya sarankan untuk salah satu merek dagang, ketika tidak ada, sahabat tani akan bingung. Tapi kalau saya menyebutkan bahan aktif, nanti untuk kios-kios pertanian pasti sudah tahu dan pasti banyak pilihannya. Begitu juga dengan dimehipo-nya. Dimehipo-nya juga seperti itu ya, sahabat tani. Ya kalau saya di sini memang menggunakan dimehipo yang 505 gram per liter
ya. Merek dagangnya pun banyak sekali. Untuk di Mehipo-nya saya menggunakan 80 mili per tangki 16 liter. Karena di pengaplikasian sebelumnya saya memberikan 30 mili per liter. Nah, di video sebelumnya juga ada sahabat tani yang berkomentar kalau Virtaco dan Prevaton gimana. Jadi begini, pertimbangan saya menggunakan Abamectin dan juga di Mehipo ya. Bahan aktif ini sangat murah dan menurut saya ekonomis di kantong. Karena ketika saya membeli di Mehipo yang 1 liter ya, Abamectinnya itu 2, itu harganya baru 120.000. Itu bisa saya aplikasikan sampai panen. Karena apa? Saya katakan sampai panen karena serangan hama sundep ini terjadi di semua fase tanaman ya. Ketika saya harus mengaplikasikan Virtaco atau Prevaton yang sahabat tani harganya mungkin satu botol yang 100 mili atau yang 250 mili itu harganya 120 bahkan lebih ya. Kalau kita mengaplikasikan dari awal sampai akhir tanaman, berapa modal yang harus kita keluarkan ya. Itu pertimbangan saya ya. Untuk sahabat-sahabat tani yang kalau memang lebih suka dengan Prevaton atau Virtaco atau yang lain, monggo. Tapi kalau saya alasan saya memakai 2 bahan aktif ini itu ya, karena serangan hama sundep itu terjadi di semua fase tanaman. Kalau kita hanya menanggulanginya sekali 2 kali itu akan sia-sia. Tapi kalau kita memakai di Mehipo dan Abamectin, kita aplikasi setiap seminggu sekali ketika serangannya tidak begitu banyak. Tapi kalau serangannya itu banyak, bisa kita aplikasi seminggu 2 kali dengan modal 120.000, itu cukup ya. Yang penting kita aplikasinya rutin. Berikutnya saya juga tidak kalah pentingnya ya saat kita mengaplikasikan insektisida dan fungisida, yaitu bahan perata dan perekat. Karena apa? Takutnya ketika setelah kita aplikasi penanggulangan hama dan penyakit, belum ada 2 jam tapi sudah turun hujan, setidaknya 80% bahan aktif yang kita aplikasikan ke tanaman tidak terbawa air hujan atau larut ke dalam air hujan. Jadi itu ya sahabat-sahabat alasan saya, semoga bisa menjawab atau menjadi referensi untuk sahabat-sahabat tani untuk menanggulangi hama dan penyakitnya. Buat sahabat-sahabat tani, ketika mengaplikasikan bahan aktif, baik itu nutrisi ya, fungisida, insektisida, gunakanlah masker. Karena bahan-bahan aktif ini itu ketika terhirup tidak baik untuk tubuh kita. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah mendukung channel ini. Semoga pertaniannya bisa lebih maksimal hasilnya. Buat sahabat-sahabat tani yang baru berkunjung, semoga berlanjut subscribe. Oke, salam sehat, salam satu lumpur, Istimewir. Terima kasih.